Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovita Yuniarsi Mandatela. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa perbedaan dari makalah, artikel, dan juga laporan hasil penelitian. Dan saya juga akan menganalisis bagaimana cara menggunakan kata atau ejaan dan diksi yang benar. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari makalah, artikel, dan juga laporan hasil penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari artikel. Artikel merupakan sebuah tulisan lepas yang berisikan opini atau pendapat seseorang yang mengupas tuntas tentang sebuah masalah yang sifatnya aktual dan biasanya kontroversial dengan tujuan untuk mempengaruhi, memberitahu, meyakinkan, dan menghibur para pembaca. Kemudian pengertian dari makalah adalah makalah ialah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud akan dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Makalah juga dapat diartikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Pengertian laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian adalah media yang mengkomunikasikan antara peneliti dengan masyarakat, sehingga yang diperoleh sesuai dengan berkepentingan penelitian yang dilakukannya. Selanjutnya, ciri-ciri dari artikel, makalah, dan juga laporan hasil penelitian. Ciri-ciri artikel yang pertama, dibuat secara ringkas, padat, dan jelas, isi berdasarkan fakta, penggunaan bahasa baku dan kalimat yang lugas, serta sistematika. Yang dimaksud sistematika adalah harus tersusun menurut pedoman keilmuan. Ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel yang pertama, hasil kajian dari literatur atau laporan penelitian. Kemudian juga harus sesuai dengan fakta. Kemudian penggunaan bahasa resmi dan kalimat yang lugas. Yang terakhir, menjelaskan pemahaman teori dan prosedur-prosedur terkait permasalahan. Selanjutnya, ciri-ciri dari laporan hasil penelitian. Yang pertama, isi sesuai hasil penelitian yang diperoleh. Penggunaan bahasa yang baku, sistematika, dan berarah dan tujuan. Kemudian ada sistematika penulisan artikel, makalah, dan juga laporan hasil penelitian. Yang pertama, sistematika penulisan artikel itu bersih dari judul, nama penulis, abstrak, dan pendahuluan, metode, pembahasan, kesimpulan dan saran, dan terakhir daftar rujukan. Selanjutnya, sistematika penulisan makalah terdiri dari judul, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan yang terakhir daftar rujukan. Yang terakhir, sistematika penulisan laporan hasil penelitian terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, penutup, dan yang terakhir daftar pustaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menggunakan kata yang tepat atau menggunakan ejaan dan diksi yang benar dalam sebuah tulisan. Yang pertama, kesejajaran. Kesejajaran dimaksudkan di sini tidak memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan, seperti kutipan kalimat berikut ini. Selain itu, karena diperoleh hasil yang sesuai diharapkan, mampu dimodifikasi dengan bahan yang mengandung antioksidan dan lain-lain. Seharusnya, kalimat tersebut berbunyi seperti ini. Selain itu, karena diperoleh hasil yang sesuai diharapkan dengan memodifikasi dengan bahan yang mengandung antioksidan dan lain-lain. Jadi, kata dimodifikasi harusnya menggunakan imbuhan kata me, bukan di. Selanjutnya, pemakaian ejaan. Pemakaian ejaan di sini bisa diartikan sebagai tidak diketik rapat dengan tanda hubung. Contoh kutipan kalimat, diharapkan pada tofi, spasi, garis miring, spasi, karamel. Seharusnya kata tofi, spasi, garis miring, spasi, karamel tidak ditulis secara terpisah, tetapi langsung disatukan. Jadi, pembetulan yang benar adalah diharapkan pada tofi, garis miring, karamel, tidak memakai spasi. Kemudian contoh selanjutnya,
juga masih sama pemakaian ejaan, yaitu penggunaan tanda hubung strip. Penggunaan tanda hubung strip ini juga tidak perlu spasi. Contoh kutipan yang salah yaitu dalam kurung 1 spasi strip spasi 3% tutup kurung. Seharusnya penggunaan kalimat tersebut yang benar adalah dalam kurung 1 strip 3% dalam kurung. Jadi tidak perlu menggunakan spasi. Hal ini juga berlaku pada kata tanda kutip. Dalam mengutip, kita juga tidak perlu menggunakan spasi. Jadi, setelah menggunakan tanda kutip, kita langsung menuliskan kata apa yang akan kita kutip. Selanjutnya, dalam pemilihan kata. Contoh dalam kutipan kalimat berikut. Dengan spesifikasi yang pas agar permen tidak mudah basah dan lengket. Nah, kata pas di sini merupakan kata yang tidak baku. Seharusnya kita mengganti kata tersebut dengan spesifikasi yang tepat agar permen tidak mudah basah dan lengket. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.